Salam kerahiman. Seri Ekaristi Adorasi hari ini kita akan baca dari 1292. Keinginan dari Suster Faustina. Ketika aku menyambut Komuni Kudus, aku berkata kepada Tuhan, Yesus, tadi malam begitu sering kali aku memikirkan Engkau. Dan Yesus menjawab, dan aku sudah memikirkan Engkau sejak sebelum aku menciptakan Engkau. Ya, ini satu cerita, satu komunikasi dua sahabat, dua kekasih yang saling mengungkapkan isi hati. Di mana Suster Faustina katakan, tadi malam dia sering sekali berpikir tentang Tuhan. Dan Yesus menjawab, aku sudah memikirkan Engkau sebelum Engkau diciptakan. Yesus, dengan cara bagaimana Engkau memikirkan aku? Ya, penasaran ya, mungkin Suster Faustina berpikir, gimana ya kira-kira Yesus memikirkan dirinya? Dengan cara mengizinkan engkau mengalami kebahagiaan abadiku. Itu jawaban Yesus. Yesus mengingat kita, Yesus sering berpikir atau memikirkan kita dengan cara Dia mengizinkan kita mengalami kebahagiaan abadi. Bapak Ibu coba pikirkan ya, bangun pagi, kalau hati kita diisi dengan rasa syukur, bersyukur karena kita masih diberi umur, masih hidup, bersyukur karena kita diberi kesehatan, bersyukur karena udara yang cerah, bersyukur karena masih bisa mendengar suara burung berkicau di pagi hari, bersyukur karena ada matahari sehingga kita bisa berjemur, bersyukur karena bisa berolahraga, ya banyak yang bisa kita syukuri. Bersyukur melihat pasangan hidup kita juga sehat ya. Bersyukur melihat orang tua kita juga hidupnya sehat. Banyak yang bisa kita syukuri dan itu mendatangkan kebahagiaan. Sesudah kata-kata ini, jiwaku dibanjiri dengan cinta akan Allah. Jadi mendapat satu jawaban dari Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus memikirkan kita sebelum kita diciptakan dan kita merasakan kebahagiaan dan itu mendatangkan rasa cinta akan Allah. Dia dibanjiri oleh rasa cinta akan Allah. Aku tidak dapat berhenti mengagumi betapa besarnya kasih Allah pada kita. Betul. Kasih Allah pada kita itu luar biasa. Kalau kita teliti lagi ya, kita mau membuka diri, kita jangan terfokus pada masalah, pada problem, pada kesusahan, pada kesedihan. Tapi coba buka dunia kita yang lebih luas, lebih besar. Kesedihan bagian daripada hidup kita. Kegagalan juga bagian dari hidup kita. Tapi ada satu kehidupan yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. 1459. Sesudah Komuni Kudus, Tuhan berkata kepadaku, seandainya imam tidak membawa aku kepadamu, aku akan datang sendiri dalam rupa yang sama. Ini cerita dari apa yang ditulis oleh Suster Faustina karena dia sedang sakit. Dan ada kemungkinan tidak ada imam yang datang membawa hosti kudus untuk Suster Faustina. Tapi di sini Yesus katakan, seandainya imam tidak membawa aku kepadamu, aku akan datang sendiri dalam rupa yang sama. Jadi teman-teman para prodiakon, kalian dipilih Tuhan, pilihan Tuhan untuk membawa Yesus kepada mereka yang membutuhkan. Apakah karena mereka sakit atau mereka sudah lansia, sudah tua sehingga tidak bisa lagi pergi ke gereja, lakukanlah pelayanan ini karena ini yang Yesus inginkan. Imam membawa Tuhan kepada orang yang membutuhkan. Putriku, semua penderitaanmu malam ini memperoleh rahmat kerahiman untuk jiwa-jiwa
dalam jumlah yang luar biasa banyaknya. Sering saya juga bilang ya, bahwa tidak ada penderitaan yang sia-sia. Semua itu terjadi ya pasti karena juga seizin Tuhan. Dan kalau kita menderita, bukan menyesali, bukan fokus pada penderitaan, bukan fokus pada sakit saja, tapi persembahkan pada Tuhan. Sehingga Yesus juga kan katakan, satukan penderitaanmu dengan sengsaraku di salib. Persembahkanlah penderitaanmu untuk keselamatan jiwa-jiwa. Jadikanlah persembahanmu sebagai doa silih untuk mereka yang membutuhkan. Sehingga di sini Yesus katakan, semua penderitaanmu malam ini akan memperoleh rahmat kerahiman untuk jiwa-jiwa dalam jumlah yang luar biasa banyaknya. Jadi Suster Faustina menderita malam itu, nggak tahu ya, nggak disebutkan penderitaannya, tapi melalui penderitaan tersebut, Yesus katakan, engkau menyelamatkan banyak jiwa. Dan banyak itu bukan hanya banyak lebih dari satu, tapi dikatakan dalam jumlah yang luar biasa banyaknya. Jadi sangat banyak. Kesimpulan. 1. Dalam Komuni Kudus, kita bisa berdialog dengan Tuhan. Tuhan ada dalam hati kita. Kita tinggal ngomong aja apa yang mau kita katakan. Bahkan Suster Faustina pernah bercerita, dia berbicara dengan Tuhan tapi tanpa mengatakan kata-kata apapun, karena rohnya dia yang berbicara. Dan selain kita bisa berbicara dengan Tuhan, Tuhan juga menjawab. Yesus juga menjawab. Seperti pertanyaan Suster Faustina tadi. Tadi malam saya pikirin engkau Tuhan. Yesus bilang, iya saya juga pikirin kamu, bahkan sebelum kamu diciptakan. Ya, itu ada suatu dialog. Oleh sebab itu penting setelah menerima komuni, ada saat hening. 2. Tuhan Yesus setia. Karena Yesus katakan pada Suster Faustina, aku akan datang sendiri dalam rupa yang sama kalau imam tidak mengantar aku dalam Komuni Kudus kepadamu. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus akan datang sendiri. Dan itu dibuktikan. Kita tahu dari nomor diary yang lain di mana selama 13 hari berturut-turut Suster Faustina menerima Komuni Kudus dari Serafim. Serafim yang datang ya. 3. Sesudah Komuni Kudus, Yesus berkata kepada Suster Faustina, penderitaan sama dengan keselamatan jiwa-jiwa dalam jumlah besar. Penderitaanmu pada malam ini menjadi silih untuk keselamatan jiwa-jiwa dalam jumlah yang luar biasa banyaknya. Jadi Bapak Ibu silahkan tetap rajin berdoa. Dengan kita berdoa, kita persembahkan doa kita sebagai doa silih untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Terima kasih. Salam kerahiman.